TV, saya Widya Kerti bersama Kak Nindi Alice ya, artis ibu kota yang hits banget di artis jadul ya, tahun 90-an. Pada semua pasti kenal beliau yang suaranya memang sangat luar biasa sekali. Saya fans sekali sama beliau. Welcome kembali Mbak Nindi. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Kapan sampai di Bali? Hari apa ya? Tanggal 26 kalau nggak salah saya sampai di Bali. Terus ke Nusa Penida. Wow. Karena belum pernah, cuma ngeliat-ngeliat aja tuh di teman-teman di Instagram kan di waduh pada Nusa Penida, pengen juga ke sana. Ke Diamond Beach, ke Billabong, Broken Beach, Kelingking Beach, ya. Wow, emang luar biasa. Amazing. Jadi worth it ya dengan perjuangannya mencari tempat itu yang memang kalau ke Nusa Penida nih sarannya, fisik kita harus kuat. Yes. Fisik kita harus kuat, tapi itu semua terbayar dengan view-nya yang luar biasa. Wow. Jadi kan ini kan Bali kena red zone ya. Jadi kenapa sih berani datang ke Bali buat liburan atau mungkin? Jadi gini, saya tuh ini udah kedua kali loh. Kemarin akhir Agustus saya udah kesini. Oke. Tapi saya banyak di Sanur aja. Terus pulang. Aduh rindu lagi sama Bali gitu kan. Memang saya paling suka ke Bali. Kayak ada magnet gitu ya? Iya, kayak ada magnetnya. Jadi akhirnya pas kemarin red zone kan nggak boleh lagi tuh. Terus untuk saya udah ke Bali nih, tiba-tiba saya lihat udah boleh lagi nih, kira-kira udah agak-agak sedikit lampu orange gitu kan. Lihat tiket, ya udah deh pergi lagi ke Bali gitu langsung. Sama rombongan atau sama? Kebetulan kalau kemarin tuh bertiga terus sih, bertiga sama anak, sekarang sama anak lagi. Amazing. Jadi memang Bali punya daya tarik tersendiri ya. Kalau Bali itu memang surga yang ada Tuhan tempatkan di Indonesia. Iya. Ada kegiatan bisnis mungkin atau selain liburan atau memang untuk chilling out buat refreshing? Iya, buat refreshing aja karena kan selama dari bulan Februari awal Maret ya kita udah lockdown di karantina, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya untuk refreshing kemarin akhir Agustus kesini, balik lagi berkegiatan sedikit. Habis itu PSBB lagi kan Jakarta kan. Terus ya udahlah balik lagi ke Bali gitu. Sambil gini loh, kan Bali itu kan kota yang paling hidup. Kota yang paling menurut saya luar biasa. Jadi waktu saya datang kemarin melihat Bali tutup tuh rasanya sedih banget. Iya, termasuk saya sendiri sih punya usaha belum mati dari Januari. Tapi sedih banget. Makanya pengen datang ke sini lagi, pengen bilang ke teman-teman, ayo kita datang ke Bali, ayo ke Bali, kita hidupkan lagi pariwisata Bali. Soalnya saya juga dengar memang turis-turis juga kan masih dilarang juga kan untuk masuk ke Indonesia. Mereka juga di sana juga dilarang keluar masuk. Karena kenapa? Turis asing seperti Jerman, Australia, jika dia ke Bali di karantina di Bali 2 minggu, balik dari Bali di karantina 2 minggu dan harus bayar $4.000. Better I don't come to Bali. Iya, betul. Gitu. Jadi itu mereka bayar 4.000 untuk biaya mereka karantina dibayar sendiri. Gitu. Itu alasannya kenapa turis belum datang. Semoga cepat pulih kembali ya. Kita berdoa. Ini kan pandemi ini bukan menghajar Indonesia aja tapi seluruh dunia menghadapi hal ini. Makanya dibilang pandemi ya. Jadi kita semua punya masalah yang sama. Kita punya kesulitan yang sama. Tapi seperti moto kita, kalau kita sayang diri kita berarti kita sayang orang lain, kita juga sayang diri kita. Ya, sekarang saya mau tahu sih apa sih istimewanya Bali buat Kak ini? Nggak tahu ya, kalau Bali itu saya selalu merasa ada sesuatu yang tadi Mbak Widya bilang kan kayaknya ada magnet ya. Sesuatu yang nggak saya dapatkan di tempat lain. Jadi ada
eksotisnya, mistiknya, indahnya, eh, seninya, semuanya tuh ada di Bali. Dapet ya? Dapat semuanya. Selain cuma liburan, pernah nggak sih main meditasi atau yoga di Bali? Saya tuh pengen banget meditasi, ikut kelas meditasi, tapi selama ini saya tuh nggak pernah punya kesempatan. Jadi memang harus benar-benar make time untuk itu, untuk bermeditasi, untuk beryoga. Nah, cuma sekarang saya punya kesulitan lain lagi nih kalau mau yoga, mau bermeditasi, karena nggak tahu deh, tubuh saya agak kurang menunjang untuk sekarang. Oh gitu, dengar-dengar katanya kan ini pernah cancer gitu. Iya, jadi saya cancer survivor. Sudah 2 tahun saya kena kanker payudara stadium 4 di sebelah kiri, payudara kiri. Setelah sembuh, kena lagi di kanan stadium 3. Tapi bulan Maret kemarin, puji Tuhan ya, saya dinyatakan clean. Posisi sekarang saya clean. Nah, kemarin kan per 3 bulanan cek, masih clean, dan kemarin Oktober sebelum kesini cek lagi, bone scan-nya bagus, darahnya bagus. Nanti pulang dari sini saya harus CT scan lagi. Wah, jadi harus cek terus. Jadi itu sebabnya kenapa kan ini nggak mau sia-siakan waktu ya. Jadi kayak berharga banget. Nah, sekarang saya waktu ya sesuatu yang paling mewah buat saya adalah waktu dan kesehatan. Itu udah sesuatu yang mewah banget buat saya. Paling mahal ya. Ya bayangin ya, kalau kemarin tuh saya sempat main, kan suruh olahraga, jadi saya sok gaya ikutin jam-jaman sekarang, main sepeda ternyata kan kanan kiri udah nggak balance. Iya. Karena yang diambil jaringannya sampai ke getah bening kan, jadi tangan saya kanan kiri udah nggak balance. Jadi kalau main sepeda itu kan kalau di jalan nanti ada batu, ada gundukan, ada. Jadi kan itu ya karena tidak balance itu uratnya ketarik. Bayangin nih di sini nih Mbak Widya, di sini ya, di sini sakit kayak ditusuk, kayak kecetit gitu ya, kayak kecetit. Jadi kalau bisa duduk tegak begini tanpa rasa sakit aja, itu udah bersyukurnya minta. Gitu. Pernah nggak sih terinspirasi pengen buat lagu tentang Bali? Nah itu dia, pengen banget. Kayak temen saya Andre Hanusa tuh, Papa Andre, itu aduh dia punya lagu di Kuta Bali, kau pegang erat tubuhku. Aduh, kapan ya ada orang yang bikinin lagu di Kuta Bali? Sebab saya nggak bisa bikin lagu sendiri sih. Kalau Andre kan bisa bikin lagu. Kalau nemu ada yang buatin, mau nggak viral? Mau banget. Ya nanti ya kita, siapa tahu nanti habis tayang di Sanur TV bakal ada yang karangin lagu dan kolaborasi gitu. Keren banget. Ceritain sedikit dong Kak Rindi dari perjalanannya dari awal sampai setenar di zaman itu. Dan ini kayaknya Mbak Wid, saya sih nggak tenar banget, cuman ya puji Tuhan sih cukup, orang saya masih bisa berkiprah di dunia tarik suara itu, bersyukur ya. Jadi tahun 85 tuh saya itu karena mujizat menurut saya, karena saya tuh lagi tinggal di rumah Om ceritanya, ada yang menawarin jadi penyanyi. Untuk jadi penyanyi itu zaman itu harus ikut yang namanya tes TV. Audisi gitu ya, kayak audisi gitu. Nah, dari 25 peserta saya sendirian yang lulus. Zaman dulu tuh, kalaupun kita punya suara yang bagus, udah punya rekaman, tapi nggak lulus tes TV, nggak bisa masuk yang namanya acara Anekarya Safari. Anekarya Safari TVRI itu kan. Nah, jadi saya udah lulus dari 25 peserta, saya lulus, terus rekaman. Nah, dari situ deh mulai nyanyi, main film, rekaman, model, presenter, gitu. Cuman ya Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Maksudnya gini, saya tuh nggak sampai meledak terkenal, nggak. Tapi kalau dibilang orang cukup mengenal,
Ya cukup. Gitu loh. Jadi saya rasa kalangan pasti siapa sih yang nggak. Tapi kalau anak muda sekarang mana tahu. Saya tahu buktinya. Saya follow Anak muda sekarang kan lahir. Kalau anak yang lahir tahun seumuran sama saya pasti ya kebanyakan tahu. Kayak kakak adik loh masih. Inner beauty-nya tuh masih keluar. Jadi masih media. keren banget. Apakah kan ini tuh sampai sekarang masih aktif on air atau offline mungkin apa off air? Jadi atau... gini, sebelumnya itu kan saya aktif di pelayanan ya. Cuma karena saya punya concern yang lain sekarang ini melihat kondisi bangsa, jadi saya bersama teman-teman ada Harvey Malekolo, ada Lita Z, Cica Kuswoyo, Sari Kuswoyo, Tamara Geraldine, Andre Hanusa, Roni Sianturi, siapa lagi ya? Mbak Ii Sugianto, ada lagi Jeffrey Woruntu ya. Semua itu kita tergabung di suatu kelompok yang namanya Seniman Nusantara. Nah, kita benar-benar fokus concern banget dengan yang namanya generasi muda. Karena begini loh, zaman presiden kita yang pertama, presiden kan Pak Karno kan orang Bali dong. Itu kan benar-benar menjaga kebudayaan Indonesia. Jadi dari pengaruh budaya-budaya asing. Disegani banget ya. Disegani banget. Saya ingat banget tuh Sari Kuswoyo sama Cica tuh bisa cerita nih tuh. Gara-gara musik plus-plusnya kan dianggap kebarat-baratan sampai Bung Karno marah tuh, dianggap mau meniru-niru budaya barat kan. Nah, ini sekarang kita juga dalam masa seperti ini. Jadi kembalikan pada, nah saya mau kita semua seniman ini benar-benar concern untuk fokus mengingatkan anak muda, mengingatkan masyarakat untuk betul-betul jangan lupa identitas bangsa kita, kebudayaan bangsa kita, nilai-nilai, value yang sudah ditanamkan oleh bapak bangsa, oleh para pahlawan, memerdekakan bangsa ini, mempersatukan bangsa ini untuk melestarikan budaya, bahkan mengembangkan budaya Indonesia, bukan budaya asing. Yes, jadi lebih cinta Indonesia. Lebih cinta Indonesia. Ya, seperti kita sekarang kembali lagi ke natural. Saya sudah 3,5 tahun juga membuat kerajinan tuh memang mengambil karya-karya anak bangsa kayak ini ya, box itu semua perabotan yang saya pakai sebelum saya ngomong saya cinta Indonesia, piring saya, gelas saya tuh semua dari kayu. Buatan dalam negeri. Jadi kita atas dong ya. Sehati ya. Saya kayak mimpi loh, senang banget bisa kenalkan ini. Bisa. Saya senang ketemu orang yang punya visi yang sama, mencintai bangsa, mencintai budaya, dan mencintai alam. Energi itu langsung connected. Oke Kak, nggak berasa ya ini sekarang. Saya kan lagi ngecek tuh di Instagram, di YouTube, apa semua. Saya lihat juga kan ini aktif di politik. Oh iya, jadi gini, itu saya bersama teman-teman saya tuh dulunya juga berpolitik ya sebelum sekarang yang maksudnya zaman-zaman pilpres ya, dalam pemilu itu kita ikutan di menjadi caleg dari PDI Perjuangan. Tapi karena belum dipercaya oleh masyarakat, tapi kita tidak mau berhenti berkarya. Kita mau maju aja. Kita tetap mau memberikan sumbangsi kita lewat seni untuk bisa membawa yang tadi masyarakat dan generasi muda lebih lebih percaya dan lebih punya rasa mencintai bangsa, terutama identitas budayanya itu jangan sampai hilang. Ada planning maju lagi kan? Belum kepikiran. Masih belum kepikiran. Tapi kita dimanapun kita bisa bergerak, dimanapun kita bisa memberikan sumbangsi, dimanapun kita bisa memberikan kontribusi untuk memajukan bangsa. Kebetulan karena kita orang-orang seni kan, sama Mbak Widya kan juga orang seni juga. Saya kan juga. Jadi kita bisa bergeraknya lewat seni kan, begitu. Jadi itu yang menjadi concern kita. Nah, kemarin Seniman Nusantara yang saya bersama teman-teman itu sempat membuat yang namanya Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia.
itu secara online, kan pandemi itu nggak bisa kemana-mana Mbak yang Win. lagi hitsnya jadi buat penggalangan dana kayak gitu-gitu ya. Enggak, jadi kemarin itu belum ada tuh yang penggalangan Masih dana lomba aja. Jadi lomba kita bikin kita tuh fokuskan ke cinta Indonesia. Ya. Gimana supaya anak muda bisa mencintai Indonesia? Kita bikin lomba cipta lagu cinta Indonesia, LCLCI. Okay. Nah, itu akhirnya terkumpul secara online tuh, dikirim dengan online, kan sekarang zaman online. Itu juga masa pandemi, jadi akhirnya di masa pandemi itu kita sibuk untuk menyortir lagu-lagu. Akhirnya terkumpullah 1000 lagu. Wow, dalam jangka berapa lama itu? Aduh, cuma nggak nyampe 3 minggu. Wow, jadi antusiasnya Iya, dan akhirnya kita dapat juara 1, 2, 3 lagu pilihan netizen dan lirik terbaik mengenai cinta Indonesia. itu ada hadiahnya nggak sih? Ada dong. Berapa? Total hadiah 100 juta. Wow. Nah, setelah itu Seniman Nusantara bekerja sama dengan Adsanti Foundation membuat lomba, namanya LAMCI, Lomba Aransemen Musik Nusantara Cinta Indonesia. Lagunya lagu Kus Plus. Kalau nggak salah kolam susu deh, bukan lautan, hanya kolam susu gitu ya. Tapi di aransemen dengan musik tradisional. Oh, jadi Gitu. di kolaborasi kayak gitu. Dikolaborasikan. Dan ini tanggal 30 Oktober pengumumannya. Wow, amazing banget. Nice to know. Iya, jadi nanti kita mudah-mudahan setiap tahun kita membuat lomba-lomba seperti itu supaya anak muda lebih cinta bangsa, dituangkan rasa cintanya ke lagu, ke musik, kreativitasnya bangkit, gitu kan, mempengaruhi generasi teman-teman yang lainnya. Oke, keren banget. Jadi nggak berasa ya saya ngobrol sama Kak Nindi. Ada nggak sih pesan-pesan buat para netizen di rumah, buat wanita-wanita, apa yang sih yang harus kita lakukan untuk memajukan bangsa, mungkin lebih mencintai bangsa itu ada? Mungkin saya hanya berpesan kepada anak-anak muda ya. Jadi gini, kalau kita masih muda, kita merasa waktu itu panjang. Ya, betul. Tapi kalau seperti saya sudah merasa waktu itu pendek. Karena Jadi, pengalaman tadi. jadi pergunakanlah waktu yang ada untuk berbuat sesuatu, minimal untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan terutama untuk bangsa dan negara. Nah, kalau kita bisa membuat ini terwujud di dalam kehidupan kita, saya rasa kita sebagai manusia itu lahir ke dunia itu dengan full of full of destiny gitu. Maksudnya gini, nggak percuma lahir gitu loh, nggak sia-sia lahir. Nggak sia-sia, ada gunanya lah ya. Ada gunanya. Jadi ada gunanya kau hidup, gitu kan? Itu langsung keluar aslinya. Ada gunanya kau hidup, gitu kan? Jadi kalau kita banyak buang waktu, dengan ini yang nggak jelas, menyanyikan waktu. Aduh, jadi kita tuh nggak berguna buat diri sendiri, apalagi orang lain ya sebenarnya, apalagi buat bangsa ya sebenarnya. Kan Tuhan membuat kita lahir ke dunia ini bukan untuk coba-coba, tapi untuk suatu tujuan yang jelas, ya kan? Keren banget. Thank you so much ya. Terima kasih banyak Kak Nindi. Sayang, terima kasih sudah menyita waktunya, meluangkan waktunya buat diajak bincang-bincang ya. Aduh, saya kayak merasa mimpi gitu bisa. Saya yang terhormat. Saya yang terhormat tiba-tiba lagi jalan-jalan interview dong, siapa saya gitu loh, interview. Maksudnya kita udah artis jadul, tapi ya seneng kalau bisa saling sharing ya, sudah bisa menyapa orang-orang Bali lewat Sanur channel YouTube ya, Sanur TV YouTube channel. Saya udah merasa bersyukur, saya merasa diingat, saya merasa benar-benar dihargai. Pasti bakalan yang netizen yang di rumah pasti bakalan mengingat kembali, berarti ternyata fansnya
muncul lagi nih, jadi Ya. bisa apa ya, terobati kangennya. Terima kasih banyak ya Kak Nindi. Mbak Win, Selamat makasih. liburan di Bali. Jadi kalau orang Bali bilang terima kasihnya matur semua.